Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tipi Hatimi. Di sini saya akan membahas tentang mandiri syariah prioritas dalam bentuk tabungan, deposit, giro, dan investasi. Sebelum mengenai mandiri syariah prioritas atau nasabah prioritas, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari investasi tersendiri. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan atau unit usaha syariah berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposit, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Definisi tabungan yaitu tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dalam dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bil, giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Prinsip syariah tabungan diatur dalam Fatwa Syariah Nasional nomor 2 DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang tabungan. Terus ada juga giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bil, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah nomor 1 DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang giro. Selanjutnya ada tentang Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah, penyimpan, dan bank syariah atau usaha syariah. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 DSN MUI nomor garis miring 4 garis miring 2000 tentang deposito. Selain dari definisi juga ada fitur dan mekanisme giro. Sebenarnya fitur dan mekanisme giro ini hampir sama dengan fitur dan mekanisme tabungan. Yang pertama ada berdasarkan akad wadiah, salah satunya yaitu bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah. Adapun berdasarkan mudharabah, yaitu bank bertindak sebagai pengelola dana atau disebut juga mudorib, dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Pembagian dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati, dan bank tidak diperkenankan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari nasabah sendiri. Adapun manfaat dari investasi, yang pertama adalah meningkatkan aset. Contohnya ketika kita membeli tanah pada masa ini dan ketika kita akan menjualnya di masa depan, maka harganya akan berkali-kali lipat. Terus juga ada memenuhi kebutuhan di masa datang, seperti misalnya emas, investasi rumah, dan lain-lain. Investasi pada saat ini yang bertujuan untuk dapat digunakan sebagai pendukung kebutuhan hidup di masa depan. Selanjutnya ada gaya hidup hemat. Dalam hal investasi, pada dasarnya orang akan berupaya untuk mengalokasikan uangnya untuk hal-hal penting saja, tidak menghambur-hamburkan uangnya untuk kehidupan yang bergengsi. Terus ada menghindari terjerat hutang. Masih berhubungan dengan politik ya, dengan suatu gaya yang hemat, sederhana, tentu saja seseorang akan terhindar dari hutang. Yang selanjutnya ada produk-produk yang disediakan di BSM atau Bank Syariah Mandiri, yang salah satunya ada tabungan mudharabah, di mana tabungan ini dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Tabungan yang lainnya ada tabungan simpel IB, tabungan berencana, tabungan wadiah, tabungan investasi, cendekia, tabungan dolar, tabungan pensiun, dan masih ada yang lainnya. Selanjutnya ada giro. Giro adalah
Sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yadomanoh. Salah satunya ada Giro Falas, ada BSN Giro, terus ada Giro Singapura, dan masih ada yang lainnya. Terus yang terakhir ada deposito. Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutalakoh. Giro ini maksud saya deposito ini ada dua macam, ada deposito sama deposito falas. Untuk lebih lanjutnya bisa dicek, info lebih lanjutnya bisa datang ke counter BSM terdekat atau bisa dicek melalui link Mandiri resmi. Ke pembahasan tentang nasabah prioritas. Apa sih nasabah prioritas? Nah, setiap bank memiliki batas minimal tabungan agar seorang nasabah dikategorikan sebagai nasabah prioritas. Misalnya saja Bank Mandiri, kartu Mandiri debit Visa prioritas milik Mandiri hanya dapat dimiliki oleh nasabah yang memiliki minimal dana sebesar minimal 1 miliar rupiah. Benefit yang akan didapatkan oleh nasabah prioritas yang pertama ada priority banking official, yaitu dedikasi yang diberikan oleh Mandiri untuk membantu pengelolaan kebutuhan perbankan para nasabah dan memberikan solusi yang tepat untuk perencanaan keuangan nasabah secara menyeluruh. Selanjutnya ada konter layanan priority, yaitu pengalaman bertransaksi perbankan yang berbeda untuk kenyamanan berinteraksi nasabah prioritas. Terus ada juga safe deposit box, yaitu penyediaan fasilitas untuk perlindungan aset nasabah, di mana nasabah prioritas memiliki aset-aset penting seperti misalnya akta rumah, akta tanah, dan yang lainnya yang sekiranya kurang aman disimpan di rumah. Kita menyediakan fasilitas safe deposit box dan gratis selama 1 tahun pertama. Terus ada laporan keuangan terpadu. Laporan keuangan ini berisi tentang seluruh portofolio dana dan pembiayaan nasabah yang dikirim setiap bulannya. Terus ada starter pack, paket eksklusif yang diberikan sebagai persembahan awal menjadi keluarga besar Mandiri prioritas. Terus ada hadiah ulang tahun. Untuk para nasabah prioritas akan setiap tahunnya akan diberikan hadiah ulang tahun. Nah, yang selanjutnya ada First Education Assistant. Hal ini diberikan kepada para nasabah priority untuk mengkonsultasikan pendidikan di luar negeri dengan konsultan profesional untuk solusi pendidikan putra-putri para nasabah prioritas. Kami bekerja sama dengan Edul, IDP Education, dan yang lainnya. Ada juga selanjutnya ada konsultasi zakat bekerja sama dengan Laznas BSM akan membantu nasabah dalam menghitung zakat untuk menyucikan harta para nasabah prioritas. Ada konsultasi waris untuk para nasabah prioritas yang kebingungan dalam membagikan hak warisnya kepada anak-anak atau kepada siapa nantinya hak waris akan diberikan. Kami akan memberikan konsultan terbaik dalam segi hak waris. Terus juga ada medical check up, fasilitas pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara menyeluruh untuk para nasabah beserta keluarga. Ada airport executive lounge. Para nasabah dapat menikmati kenyamanan berada di bandara saat menunggu penerbangan. Terus ada check-in and bag handling, kemudahan yang didapatkan dalam proses check-in dan bag handling untuk menambah kenyamanan. Ada eksklusif event ini kami berikan kepada nasabah prioritas untuk memperluas kehidupan sosial yang berkelas. Dalam hal ini Mandiri akan memberikan eksklusif event kepada nasabah prioritas. Sekian benefit yang akan didapatkan, kurang lebihnya seperti itu. Terus masih banyak lagi yang akan didapatkan oleh para nasabah priority yang menyimpan dananya minimal 1 miliar rupiah. Sebenarnya hampir semua bank ini sudah memiliki fasilitas yang disebut nasabah prioritas. Sesuai dengan namanya, nasabah prioritas ditujukan kepada mereka yang menginginkan prioritas dalam pelayanan. Dengan kata lain, fasilitas ini menyasar nasabah yang ingin mendapatkan pelayanan utama, baik
pelayanan utama. Bank-bank yang ada di Indonesia saat ini saling bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik untuk segmen yang menyasar nasabah dengan ekonomi level atas ini. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.